Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan kita. Sekarang adalah tentang uji beberapa proporsi variabel multinom, ya. Jadi masih tentang proporsi, ya. Tapi di sini yang sedang kita akan bahas adalah apa yang disebut dengan variabel multinom. Oke. Proporsi kita masih ingat ya, bahwa yang disebut dengan proporsi P ya atau P yaitu banyaknya sukses ya, dibagi dengan banyaknya responden atau sampelnya berapa gitu ya. Ini adalah proporsi atau mungkin dinotasikan juga dengan P ya. Oke. Apa itu variabel multinom? Variabel multinom itu adalah sebuah variabel kategorik. Nah, ini udah kita bahas ya. Variabel itu kan ada kategorik, ada numerik. Nah, ini kalau kategorik ya, itu artinya nilai-nilainya itu adalah kategori-kategori atau kelas-kelas tertentu. Nah, dalam hal ini variabel multinom itu adalah kemungkinan nilainya itu lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Berbeda dengan dikotomus yang pernah kita bahas sebelumnya. Kalau dikotomus itu cuma 2. Seperti misalnya variabel jenis kelamin. Jenis kelamin itu adalah kategorik, ya. Namun nilainya cuma 2, laki-laki atau perempuan. Nah, kalau multinom, dia pertama adalah kategorik, kemudian yang kedua adalah nilainya lebih dari 2. Ya, mungkin 3, mungkin 4 dan seterusnya, ya. Itulah yang disebut dengan variabel multinom. Misal apa? Misal variabel yudisium. Nah, kalau nanti kalian sudah nyusun skripsi, sudah sidang, ya, maka ada tahapan yang disebut yudisium. Nah, di antara kategorinya itu adalah sebagai berikut. Mungkin nanti kategori cum laude, mungkin kategori sangat memuaskan, mungkin kategori memuaskan, ya. Jadi variabel yudisium itu adalah variabel kategorik karena nilainya adalah kelas-kelas, ya, kelompok-kelompok. Nah, namun karena nilainya itu ada 3, dalam hal ini lebih dari 2 kategori, berarti dia termasuk variabel multinom. Nah, secara umum, ya, misal ada variabel multinom, ya, yang mempunyai K kategori, ya, di mana K-nya itu tadi mulai dari 3 ya. Mulai dari 3, yaitu ada berapa? Kategori ke-1, kategori ke-2, sampai kategori ke-K. Ya, sekurang-kurangnya 3 tadi ya. Jadi K-nya sekurang-kurangnya 3. Kalau dia kategorinya ada 3, berarti nama kategorinya nanti adalah kategori ke-1, kategori ke-2, sampai ke-3 gitu ya. Kalau K-nya 4, berarti 1, 2, 3, 4. Terakhirnya 4. Secara umum, katakanlah dia mempunyai K buah kategori. Nah, apa yang ingin kita lakukan? Kita ingin menguji apakah proporsi dari tiap kategori mempunyai nilai sebagaimana yang dihipotesiskan. Ya. Jadi, tahapan pertama itu kita merumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis nolnya, misalnya ya, kita sebut bahwa proporsi dari kategori ke-1 yaitu P1 sama dengan P10. Gitu ya. Jadi bunyi hipotesisnya adalah H0 P1 sama dengan P10. P10 itu adalah nilai proporsi dari kategori ke-1
ya di dalam hipotesis 0, ya. Kemudian yang kedua, P2 sama dengan P2 0, ya. Jadi proporsi dari variabel kategori kedua sebesar P2 0, gitu. Di hipotesis 0-nya seperti itu. Terus sampai dengan yang ke K. PK sama dengan PK 0. Proporsi dari kategori ke K adalah PK 0. Nah, ini nanti nilainya ditentukan berapa nih? P1 0-nya berapa, P2 0-nya berapa, dan PK 0-nya juga berapa. Melawan hipotesis 1. Hipotesis 1 itu adalah tidak demikian. Jadi tidak seperti yang dinyatakan di hipotesis 0. Gitu. Oke, itu hipotesisnya, ya. Nah, tahapan kedua adalah kita menetapkan berapa taraf signifikansi yang mau kita pakai, ya. Ini udah saya bahas. Alfa itu apa? Peluang melakukan kesalahan pengambilan kesimpulan. Semakin hati-hati, ya, semakin kita berhati-hati terhadap melakukan kesalahan pengambilan kesimpulan, maka itu nanti dicerminkan oleh nilai alfa yang kecil, ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengujian pada alfa 0,05 atau 5%, ya, maka ini artinya adalah kehati-hatian kita sebesar ini. Lain halnya kalau kita melakukan pengujian pada taraf signifikansi 0,01 atau 1%. Nah, maka yang ini, ya, karena peluang melakukan kesalahannya lebih kecil, berarti ketika kita menggunakan pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 0,01, maka dia artinya lebih hati-hati. Oke, itu tahapan kedua. Nah, tahapan berikutnya adalah kita ambil sampel. Kita ambil sampel acak di dalam rangka untuk menguji hipotesis tadi. Tentunya kita melakukan penelitian. Melakukan penelitiannya dengan cara apa? Dengan cara ngambil sampel acak. Sampelnya harus acak. Karena ini ceritanya kita sedang akan melakukan statistika inferensia. Ya, ingin mengambil kesimpulan yang lebih luas berdasarkan sampel yang kita ambil. Makanya sampelnya harus sampel acak agar supaya dia mewakili, ya, agar supaya dia merupakan sampel yang representatif bagi populasinya. Berapa misalnya yang kita ambil? Saya ambil misalnya sebanyak N responden, ya. Sebanyak N responden. Oke. Nah, dari N responden tadi, ya, dari N responden tadi ada berapa nih yang termasuk kategori 1? Oh, ternyata ada sebanyak F kecil 1. Ya. Ini dari sampel, ya. Kemudian ada berapa banyak yang termasuk kategori 2? Ada sebanyak F kecil 2. Dan seterusnya, ada berapa yang masuk ke dalam kategori yang terakhir? Ada sebanyak FK. Dengan demikian apa? N ini adalah penjumlahan dari F1, F2, dan seterusnya sampai FK. Jadi seperti ini, ya. Bahwa F1 tambah F2 sampai FK akan sama dengan total sampel kita, yaitu sebanyak N kecil. Ya. Nah, hasil penelitian tadi, hasil mengambil sampel acak tadi, kita rangkum dalam sebuah tabel. Ya, kita siapkan. Tabelnya adalah sebagai berikut. Kolom-kolomnya menyatakan kategori, ya, kategori dari variabel multinom kita, kategori ke-1, kategori kedua, sampai terakhir kategori ke K. Ya. Barisnya ada 2. Ya. Yaitu pertama adalah hasil dari sampel, ya, frekuensi pengamatan hasil dari sampel F kecil, ya. Apa isinya? Tadi kan dikatakan ada sebanyak F1 yang masuk kategori
1. Ya. Ada sebanyak F2 yang masuk kategori 2. Dan seterusnya ada sebanyak FK yang masuk kategori ke K. Jadi ini adalah hasil rekapitulasi dari sampel kita. Yang mana totalnya ini semua ada sebanyak berapa? Ada sebanyak N. Ya. Nah, itu kita sebut sebagai frekuensi pengamatan. Nah, sekarang yang baris berikutnya adalah frekuensi teoritis, ya, jika hipotesis 0 benar. Yang dinotasikan dengan F besar. Apa itu? Nah, tadi kan katanya sampel kita ada sebanyak N. Ya. Lalu menurut hipotesis 0, ada sebanyak P10 yang merupakan kategori ke-1. Berarti, ya, secara teoritis, frekuensinya itu harus ada sebanyak N dikalikan frekuensi kategori ke-1 menurut hipotesis 0. Itu nanti yang kita sebut sebagai frekuensi teoritis untuk kategori ke-1. Ya. Jadi kategori ke-1 itu, ya, harapannya kalau menurut hipotesis 0 itu harus ada sebanyak N itu totalnya sampel, dikalikan proporsi menurut hipotesis 0 tadi, yaitu sebanyak atau sebesar P10. Gitu ya. Demikian juga nanti berapa frekuensi teoritis untuk kategori kedua? Ya tentunya adalah N total sampel dikalikan P20, karena menurut hipotesis 0 proporsi untuk kategori kedua adalah sebesar P20. Ya. Demikian seterusnya nanti. Frekuensi teoritis dari kategori ke K berarti adalah N dikalikan proporsi sesuai hipotesis 0-nya, yaitu PK 0. Gitu, ya. Nah, itulah yang disebut dengan frekuensi teoritis. Ya. Nah, kalau sudah kita hitung frekuensi teoritisnya untuk setiap kategori, ya, maka kita masuk ke tahapan ketiga, menentukan atau menghitung statistik uji. Statistik ujinya disebut Q-kuadrat hitung. Rumusnya seperti ini. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah selisih dari setiap kategori dikuadratkan dibagi teoritisnya. Jadi misalnya untuk kategori ke-1, kita harus hitung F1, ya, kurangi dengan teoritisnya dengan ini nih, ya. Dengan F besar 1, gitu ya. Lantas kuadratkan, lantas bagi dengan teoritis ke-1. Ya. Lanjut, untuk kategori kedua berarti selisih dari frekuensi pengamatan dan teoritisnya berarti F2 dikurangi F besar 2, ini dikurangi ini, ya, dikuadratkan dibagi F besar 2. Dan seterusnya sampai kategori terakhir. Berarti frekuensi pengamatannya F kecil 2 dikurangi frekuensi teoritisnya F besar 2 dikuadratkan dibagi F besar 2. Nah, ini semua jumlahkan. Itulah yang disebut dengan Q-kuadrat hitung. Ya, seperti itu. Jelas ya? Jadi ini notasi matematis ya. Ini artinya I-nya mulai dari 1. Oke, yang paling kirinya I-nya 1 kan? Jadi F1 dikurangi F besar 1 dikuadratkan dibagi F besar 1. Lanjut, I berikutnya yang kedua. F kecil 2, ya. I yang berikutnya sama dengan 2. F kecil 2 dikurangi F besar 2 dikuadratkan dibagi F besar 2. Terus sampai yang terakhir, yang ke K. Berarti F
kecil K dikurangi F besar K dikuadratkan dibagi F besar K. Sama dengan yang ini. Jumlahkan. Tanda sigma itu artinya jumlahkan. Jadi tambahkan nih semua. Jadilah Q kuadrat hitung sebagai statistik uji kita. Nah, langkah keempat adalah menentukan nilai P. Ya, menentukan nilai P. Gimana caranya? Menurut teori, statistik uji Q kuadrat hitung yang tadi kita hitung di tahapan ketiga, ya, itu menurut teori dia akan berdistribusi Q kuadrat dengan derajat bebasnya K-1. Ya. K-nya tadi adalah banyaknya kategori. Ya. Oke. Sehingga nilai P itu apa? Nilai P itu adalah peluang dari distribusi Q kuadrat, ya. Dari distribusi Q kuadrat dengan derajat bebas K-1 di atas Q kuadrat hitung. Ya. Andaikan ini adalah bentuk distribusi Q kuadrat dengan derajat bebas K-1, ya. Lantas di sumbu datarnya kita mempunyai sebuah titik yaitu Q kuadrat hitung di sini. Maka yang disebut dengan nilai P adalah probability dari sumbu datar ini di atas Q kuadrat hitung. Lebih besar dari Q kuadrat hitung. Jadi ini adalah daerah di mana nilai-nilai X-nya ini di atas titik Q kuadrat hitung. Jadi di atas ini. Lebih besar. Ya, itulah yang disebut dengan nilai P untuk kasus ini. Ya. Gimana kita cara menentukan nilai P ini? Cara mendapatkan berapa luas ini? Mungkin kalian masih ingat di SMA. Kalau cara nyari luas yang diarsir itu pakai integral, ya. Tapi saya tidak akan membahas tentang itu, ya. Ya. Bagaimana tuh? Caranya adalah kita menggunakan Excel, ya. Caranya menggunakan Excel yaitu cara menghitungnya, ya. Cara menghitungnya adalah menggunakan perintah ini. Ya. Jadi perintahnya itu adalah CHISQ.dist, ya. Kemudian masukkan berapa nilai Q kuadrat hitungnya, masukkan ke sini, ya. Lalu masukkan berapa derajat bebasnya. Ini derajat bebasnya adalah K-1. Kalau misalnya variabel multinom kita mempunyai variabel mempunyai kategori 3, berarti derajat bebasnya adalah 3 dikurang 1 berarti 2. Ya. Kemudian yang ketiga adalah true, ya. Namun yang dihitung dengan perintah ini adalah sesungguhnya ini, ya. Daerah yang kosong. Daerah yang kosong. Jadi yang dihitung dengan perintah Excel ini adalah daerah yang kosong. Sementara kita mau nyari daerah yang di kanan ini, yang diarsir warna pink ini. Berarti gimana? Ingat bahwa luas semuanya adalah sama dengan 1. Berarti nilai P apa? Nilai P itu berarti 1 dikurangi. Karena total dari ujung ke ujung ini sama dengan 1, berarti kalau mau nyari luas arsir yang berwarna pink di sebelah kanan ini, caranya adalah total yaitu 1 dikurangi apa? Dikurangi yang kosong. Yang kosong itu perintah di Excel-nya adalah seperti ini. Itulah nilai P, cara mendapatkannya dengan menggunakan Excel. Perintahnya choose.dist, ya. Oke. Langkah terakhir adalah untuk menyimpulkannya gimana? Tinggal bandingkan. Bandingkan nilai P yang barusan kita dapat dengan alfa yang sudah ditetapkan di tahap kedua. Ya. Jika nilai P kita lebih kecil dari alfa, ya, kalau yang barusan kita hitung itu, kalau luas daerah ini nih, yang diarsir ini, lebih kecil dari alfa, maka kita tolak hipotesis 0. Ya.
Tapi jika sebaliknya, jika nilai P ini lebih besar atau sama dengan alfa, maka hipotesis 0 diterima. Atau itu yang dikatakan pengujian tidak signifikan. Ya. Oke, itulah 5 tahap pengujian hipotesis untuk pengujian beberapa proporsi. Oke, sekarang kita lihat ke contoh. Oke. Ini ceritanya tentang Unisba, ya. Jadi Unisba, populasinya Unisba, ya. Itu dari waktu ke waktu menghasilkan lulusan lah ya. Kalau sudah sidang kan jadi lulusan ya. Nah, setiap orang lulusan Unisba itu, yudisiumnya kan tadi ya, bisa cum laude, bisa sangat memuaskan, bisa memuaskan. Gitu ya. Nah, berarti di sini nanti akan ada P1 ya. P1 itu katakanlah proporsi lulusan yang yudisiumnya cum laude. Ya. Kemudian akan ada P2 ya. P2 adalah proporsi lulusan Unisba yang yudisiumnya sangat memuaskan. Dan terakhir P3 lulusan Unisba yang yudisiumnya memuaskan, ya. Nah, katakanlah Unisba itu punya target, ya. Dia ingin menguji hipotesis sebagai berikut. P1 itu harus 5%. Ya. Jadi yang cum laude 5%. P2 15%. Terakhir P3 80%. Nih, katakanlah seperti ini. Ya. Target Unisba. Ya. Yang cum laude 5%, sangat memuaskan 15%, memuaskan 80%. Nah, dalam rangka menguji hipotesis ini apa yang kita lakukan? Ambil sampel kan? Katakanlah sampelnya di sini ya. Kita ambil sampel. Nah, kita ngambil sampel kan? Berapa di sini katanya ngambil sampel? Ambil sampel 200. Jadi yang diambil sampelnya ada 200 peserta sidang terakhir. Ya. Nah, dari yang 200 itu diperiksa. Ternyata yang cum laude ya F1 ada 7. Yang cum laude ya. Berarti ini frekuensi pengamatan nih. Kemudian yang kedua yang sangat memuaskan ada 27. F3-nya ada 166. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ujilah hipotesis ini. Ya. Ujilah hipotesis tersebut, ya. Proporsi yang cum laude 5%, proporsi yang sangat memuaskan 15%, proporsi yang memuaskan 80%. Betulkah demikian? Ya. Melawan hipotesis 1 tidak demikian. Ya. Nah, di mana kita diminta melakukan pengujian pada taraf 5%, pada taraf signifikasi 5%. Oke. Berarti langkah pertama adalah perumusan hipotesis. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. H0, proporsi yang cum laude 0,05 alias 5%. Proporsi yang sangat memuaskan 0,15 alias 15%. Proporsi yang memuaskan 0,80 alias 80%. Melawan hipotesis 1 tidak demikian. Menentukan taraf signifikansi. Pakai 5% katanya ya. Kemudian tahap ketiga, menentukan statistik uji. Oke, ya. Tinggal bikin tabel kan? Kategori ke-1, ya. Yang cum laude hasil pengamatannya berapa? Ada 7. Kategori kedua, yang sangat memuaskan hasil dari data sampel kita ada berapa? Ada 27. Ya. Kategori ketiga yang memuaskan yudisiumnya ada 166. Ini semua
adalah hasil dari sampel kita ya, yang sebanyak 200 kan? Sampel kita ini 200. Oke, sekarang kita tinggal ngitung frekuensi teoritis. Ya, jika hipotesis 0 benar. Nah, dari 200 tersebut, kalau kata hipotesis 0, proporsi yang cum laude-nya adalah 5%. Berarti secara teoritis, ya, di bawah hipotesis 0, maka yang cum laude itu adalah N dikalikan P10. Berarti 200 dikalikan 0,05 berarti 10. Ya. Jadi ini adalah frekuensi teoritis untuk kategori cum laude. Kemudian frekuensi teoritis untuk kategori kedua sangat memuaskan adalah 200 dikalikan proporsinya menurut hipotesis 0, yaitu 0,15 berarti 30. 200 dikalikan 0,15 adalah 30. Terakhir ya F3, ini F3 ya. Berarti 200 dikalikan 80%, 160. Nah, Q kuadrat itu kan sesungguhnya adalah melihat perbedaan antara hasil pengamatan dengan teoritis jika hipotesis nolnya benar. Pengamatannya 7, teoritisnya 10. Nggak ada beda. Tapi kayaknya sih kecil ya bedanya ya. Kemudian untuk kategori sangat memuaskan. Pengamatan 27, teoritis 30. Ini juga beda. Tapi kok kayaknya dikit aja bedanya gitu ya. Oke. Kemudian yang memuaskan pengamatan 166, teoritis 160. Ini juga beda. Tapi kok kayaknya dikit aja bedanya gitu ya. Oke. Sekarang kita mau hitung statistik ujinya, yaitu Q kuadrat hitung. Tadi rumusnya adalah frekuensi pengamatan kurangi frekuensi teoritis dikuadratkan dibagi frekuensi teoritis. Jumlahkan dari kategori ke-1 sampai kategori ketiga. Berarti 7 dikurangi 10 gitu ya. Dikuadratkan dibagi 10. Ini hasil dari kategori 1. Kemudian 27 dikurangi 30 dikuadratkan dibagi 30. Ini hasil dari kategori 2. Kemudian yang terakhir 166 dikurangi 160 dikuadratkan dibagi 160. Ini hasil dari kategori 3. Hitung ya. Pakai kalkulator ya bisa diperoleh ternyata Q kuadrat hitungnya adalah 1,425. Nah, menurut teori tadi Q kuadrat hitung ini dia berdistribusi Q kuadrat. Nah, jadi ini distribusi Q kuadrat ya. Dengan derajat bebas K-1 berarti derajat bebasnya 3 dikurang 1 yaitu 2 ya. Oke. Dan sekarang kita mau menghitung nilai P. Nilai P-nya berapa? Katakanlah di sini ada sebuah nilai yaitu Q kuadrat hitung sebesar 1,425. Maka kita harus menghitung berapakah luas ini. Inilah nilai P ya atau P value. Kita harus menghitung itu. Oke. Nah, kita mau pakai Excel ya. Tapi kalau Excel yang dihitungnya ini yang kosongnya, yang ininya ya. Yang ininya ya. Tapi untuk dapatkan yang diarsir sebelah kanan tinggal 1 dikurangi hasil dari Excel kan gitu. Oke, sekarang kita mau hitung ya. 1,425. 1,425 berapa ininya ya? Luas yang kosongnya, yang diarsirnya. Kita mau pakai Excel. Oke, perintahnya adalah choose this, nih ya. Nah, ini. Pertama adalah harus dimasukkan nilainya, yaitu 1,425.
Berikutnya adalah degrees of freedom-nya. Derajat bebasnya adalah karena kategorinya ada 3, sementara derajat bebas itu adalah K-1. Berarti 3 kurang 1 yaitu 2. Kemudian yang terakhir, kumulatifnya, yaitu true. Ya, kita mau hitung yang kosong. Berapa? 0,509. Atau katakanlah kita bulatin ya. Kita bulatin ya, misalnya sampai 3 desimal. Nah, 0,510 ya. 0,510. Jadi, kita kembali ke sini ya. 0,510 ternyata hasilnya. 0,510 ya. Nah, barusan udah dihitung ternyata yang kosongnya ini adalah 0,510. Berarti berapa ini yang diarsir ini? Berarti tinggal 1,000 dikurangi 0,510. 0 ya. 94. Jadi 0,490 ini nilai P-nya. Atau P value-nya adalah sebesar 0,490. Gitu ya. Pakai Excel. Nah, ini ya. Ini. Jadi penentuan nilai P-nya sebagai berikut ya. Tadi ini ada Q kuadrat hitung kita 1,425, kita mau mencari ini. Ya, mau mencari ini. Nah, hasil dari Excel-nya tadi ini kan 0,510 ya. Berarti nilai P-nya adalah 0,490. Berarti ini nilai P-nya 0,490 karena luas yang dihitung dari Excel-nya adalah 0,510 ya. Oke, selanjutnya adalah tinggal narik kesimpulan, bandingkan antara nilai P dengan alfa. Ya. Nilai P kita adalah berapa? 0,490. Ya. Alfa yang ditetapkan di tahap kedua adalah 5%. 0,05. Coba bandingkan. Lebih besar, ya. Kalau lebih besar apa? Kalau lebih besar, hipotesis nolnya diterima. Kalau diterima, berarti apa? Kesimpulannya, komposisi yudisium dari lulusan sidang terakhir masih sesuai target, ya. Cum laude-nya 5%, sangat memuaskannya 15%, memuaskannya 80%. Ya. Oke. Atau ya, tahapan keempat ini diganti dengan tabel. Kalau dengan tabel kita harus cari di tabel Q kuadrat, ya. Cari di tabel Q kuadrat dengan dua bekal. Bekal pertama adalah derajat bebasnya, yaitu K-1, berarti 3 dikurangi 1, yaitu 2. Kemudian bekal yang keduanya adalah alfanya, yaitu 5%. Nah, jadi kita mau nyari tabel, mau nyari titik kritis dari tabel Q kuadrat. Berapa nih? Ya, coba kita lihat. Cari dari tabel, derajat bebasnya 2, alfanya 5%. Alfa itu adalah nanti sama sih luas sebelah kanan ya. Oke, kita lihat di tabel. Nah, ini ada tabel Q kuadrat ya. Ini ada tabel Q kuadrat. Nah, ini alfanya lihat. Alfanya itu adalah sebelah kanan sini ya. Kita mau pakai yang alfanya itu 5%. Jadi 0,05. Nah, alfanya di dalam tabel ini adalah dijadikan kolom. Ya. Kita cari yang di kolomnya ini adalah 0,05. Ini di halaman pertama belum ada ya. Belum ada 0,05, berarti dia adanya di halaman kedua ya. Nah, selain kolomnya sebagai alfa, nanti barisnya ini sebagai derajat bebas. Yaitu kita harus nyarinya di derajat bebas sama dengan 2 ya.
tapi ada di halaman 2. Ah, ini. Jadi kita cari ya di alfa 0,05 di sini di derajat bebas 2 berapa? 5,991 ya. Jadi nilai titik kritisnya itu adalah ini 5,991. Oke, kita sekarang balik ke sini. Jadi titik kritisnya 5,991 barusan ya. Nah, 5,991 di manakah dia berada? Ya. Di manakah dia berada? Di sini adalah 1,425 ya. 5,991 berarti di sebelah kanannya kan di sini ya. Ya, katakanlah di sini. Ya. Itu adalah Q kuadrat tabel sebutnya ya, karena kita dapat dari tabel 5,991. Nah, kalau menggunakan tabel, maka nanti kriterianya sebagai berikut. Ya, tolak H0 jika ya Q kuadrat hitung lebih besar dari Q kuadrat tabel. Nah, jadi kriterianya seperti itu kalau menggunakan tabel. Oke, kita lihat. Q kuadrat hitung kita berapa? 1,425. 1,425. Tabelnya berapa? 5,991. 5,991. Bandingkan 1,425 dengan 5,991. Lebih? Lebih kecil. Ah, berarti kalau lebih kecil mah tidak tolak H0. Ya kan? Berarti terima H0. Oke, itu cara kedua ya. Cara kedua adalah kalau menggunakan tabel ya. Kita bandingkan ya hasil dari statistik ujinya tadi Q kuadrat hitung dengan titik kritis dari tabel ya. Tapi cara memutuskan atau menyimpulkannya adalah jika Q kuadrat hitung lebih besar dari tabel, dia tolak. Untuk kasus kita ternyata lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti tidak tolak H0 kan, alias terima H0. Nah, ternyata sejalan kan dengan kriteria nilai P. Jadi, mau menggunakan kriteria nilai P, mau menggunakan kriteria tabel, ya, semuanya akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Oke, demikianlah ya untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.